Halo Sobat SMK, Guru Teknik Pengolahan Audio dan Video akan membahas tentang type of shoot dalam pembuatan film. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan subscribe dan share channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Sobat SMK, dalam pembuatan video, baik itu film, video musik, dokumenter, ataupun iklan tidak lepas dari dasar-dasar teknik kamera. Selain pengaturan cahaya dalam sebuah kamera, pengambilan video juga harus memperhatikan aspek-aspek dasar yang membuat sebuah video lebih layak ditonton. Umumnya, aspek-aspek tersebut adalah angle, framing, camera movement, serta type of shoot atau tipe pengambilan gambar yang harus dipelajari, karena tidak mungkin kamu membuat sesuatu tanpa memahami prinsipnya. Maka dari itu, mari kita bahas. Type of shoot adalah teori umum yang berhubungan dengan framing, namun type of shoot lebih fokus pada pemilihan luas objek yang diambil, serta makna yang ingin disampaikan secara emosional mengenai suatu objek. Berikut ini akan dibahas seputar type of shoot dasar serta hubungannya dengan kesesuaian estetika dan tujuan yang dimaksud dalam sebuah video. 1. Establishing shoot. Establishing shoot merupakan tipe pengambilan video yang berfungsi menceritakan keterangan latar tempat, waktu, dan situasi. Biasanya, shoot ini disisipkan di awal adegan, agar latar adegan tersebut terwakilkan terlebih dahulu. Misalnya, shoot suasana ibu kota Jakarta sebelum sebuah adegan dimulai dapat menjelaskan bahwa adegan tersebut terjadi di Jakarta, atau menceritakan tentang kota Jakarta. Begitu pula halnya dengan established shoot, untuk menjelaskan keterangan waktu. Misalnya, shoot matahari terbenam dapat menjelaskan bahwa adegan selanjutnya terjadi di malam hari. Establishing shoot dapat dilakukan dengan berbagai ukuran pengambilan, dari long shoot hingga close up. Selama shoot tersebut memang berfungsi untuk mendeskripsikan sebuah situasi. 2. Extreme wide shoot. Extreme wide shoot adalah shoot dengan komposisi yang luas dan jauh dari objek, hingga pemeran dalam video tersebut tak tampak secara jelas. Shoot ini sering digunakan sebagai establishing shoot untuk memperlihatkan latar tempat. 3. Wide shoot. Pada dasarnya, wide shoot hampir mirip dengan extreme wide shoot. Bedanya, wide shoot masih memperlihatkan objek pemeran dengan cukup jelas. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara pemeran dengan kondisi di sekitarnya. Misalnya, wide shoot dengan objek pemeran petani yang sedang memanen padi di ladang, memperlihatkan luasnya ladang tersebut bagi si petani. Artinya, terlihat tingkat kesulitan petani tersebut karena luasnya ladang yang harus ia telusuri. 4. Full shoot atau long shoot. Full shoot memperlihatkan ukuran sebuah objek benda atau pemeran di dalam video secara utuh. Dengan begitu, objek tersebut dideskripsikan secara jelas kepada penonton. 5. Medium shoot. Medium shoot adalah pengambilan setengah bagian pada sebuah objek, berbeda dengan full shoot. Medium shoot bermaksud untuk membuat khalayak lebih fokus terhadap objek dalam jarak menengah. 6. Medium close up. Medium close up dapat meningkatkan fokus pada objek, sekaligus menambah kedekatan personal terhadap objek tersebut. Ukuran objek pada medium close up adalah 1/4 bagian dari keutuhan suatu objek. 7. Close up. Untuk membangkitkan emosi dari suatu objek secara lebih jelas, dibutuhkan close up shoot yang menampilkan suatu bagian tertentu dari objek. Misalnya, pada bagian jemari tangan yang mengepal dari pemeran, diambil close up untuk memperlihatkan emosi dan amarah pemeran tersebut di video tersebut. 8. Extreme close up. Shoot ini digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari sebuah bagian pada objek. Contohnya pada bagian kepala sebuah objek. Extreme close-up memperlihatkan luka gores pada pipi kiri agar secara jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan pada bagian kepala dari seorang pemeran. 9. Over shoulder shoot. Saat sebuah objek memiliki interaksi dengan objek lainnya,
Overshoulder dapat digunakan untuk memperkuat hubungan interaksi antar objek tersebut. Biasanya saat adegan percakapan antara dua pemeran, perlu digunakan overshoulder shot agar keeratan interaksi antar pemeran dapat lebih terasa. Overshoulder biasanya dilakukan dengan menjadikan salah satu bagian objek sebagai foreground, atau objek yang muncul sebagai bagian depan pada gambar, dan objek lainnya sebagai background atau latar belakang. 10. Point of view. Secara singkat, point of view shoot adalah menjadikan objek sebagai sudut pandang kamera. Contohnya, seorang pemeran dipukul pada bagian muka, namun gambar yang terlihat sesuai dengan yang sedang dilihat oleh objek, hingga akhirnya ia memalingkan muka karena pukulan tersebut. 11. Cut away. Cut away adalah shoot yang melemparkan gambar pada suasana sekitar di tengah-tengah adegan sebuah objek. Misalnya, saat dua pemeran sedang bertengkar, ditampilkan sebuah cutaway shoot berisikan keadaan orang-orang di sekitarnya yang bingung karena melihat pertengkaran tersebut. 12. Group shoot. Group shoot adalah shoot yang merangkup sebuah objek dalam satu gambar. Jadi, gambar tersebut tidak berpindah-pindah dari satu objek ke objek lainnya, tetapi mengambil keseluruhan objek. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan secara jelas setiap objek dalam saat bersamaan dalam suatu adegan. Pengetahuan tentang type of shoot ini terbilang penting buat kamu yang berminat menjadi seorang videographer atau kameramen, karena biasanya type of shoot harus dituliskan dalam shoot list yang merupakan perencanaan sebelum proses syuting, yang biasa disebut praproduksi. Jadi, jangan lupa untuk mempelajari type of shoot tersebut ya.